Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa siang ini hidup kita landasi dengan jamaah sholat subuh, yang nilai daripada sholat subuh berjamaah adalah pakaan nama sholatul lail kullah, seakan-akan sama dengan sholat malam semalam suntuk yang nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu perlu kita syukuri yang kita dapat melaksanakan jamaah sholat subuh hanya karena izin Allah. Tanpa izin Allah kita belum mampu. Kemudian daripada itu, dalam rangka mengisi pengajian pada pagi subuh ini, perlu saya sampaikan bahwa kita kaum muslimin mempunyai kepercayaan atau keyakinan yang bulat bahwa Allah itu esa, tunggal. Dialah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang menciptakan kita sekalian. Ketika kita mengerjakan sholat, sering kita baca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi kalau ada kalimat qul di dalam Al-Quran, itu Allah mendikte kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, Wallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, dia Allah tidak beranak, demikian juga tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Islam adalah agama monoteisme, yaitu agama yang mengajarkan bahwa Allah itu esa, tunggal, satu, tidak terbilang, tidak dua, tidak tiga, dan tidak lain. Tiap orang Islam wajib meyakini sepenuhnya kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Apabila dilihat daripada segi bahasa, kalimat la ilaha illallah ini terdiri daripada 4 kata, yaitu la artinya tidak, ilaha artinya Tuhan, sesembahan, kemudian illah kecuali, yang keempat adalah Allahu Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah. Nah, menurut para sastra bahasa Arab, huruf la itu disebut dengan huruf nafiyah, artinya huruf yang menafikan, meniadakan. Sedang illa adalah disebut dengan huruf istisna,
artinya huruf yang mengecualikan. Apabila huruf nafiyah itu digandengkan dengan huruf istisna dalam satu kalimat, maka hal itu mengandung pengertian isbat, artinya memastikan positif, yaitu positif bahwa Tuhan itu ialah Allah. Faham yang demikian itulah yang namanya tauhid. Nah, kemudian beberapa ulama ada yang mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Yaitu meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu esa. Tidak ada yang menyekutui dan menyamainya. Esa pada zatnya, esa pada asma dan sifatnya, esa pada perbuatannya, esa dalam mulkiyahnya. Kalau dilihat daripada basa Jawa, esa itu dulunya dari bahasa Jawa kuno heso. Heso itu artinya tidak orang tunggale. Ini heso. Ini bahasa Jawa kuno. Kemudian lalu menjadi bahasa Indonesia esa, asa. Sekarang tauhid uluhiyah adalah membulatkan kepercayaan bahwa hanya Allah saja yang berhak dan wajib disembah. Hanya kepada Allah saja beribadah dan berbakti, dan hanya kepada Allah saja manusia harus memohon dan minta pertolongan. Kerap kali kita membaca di dalam sholat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka, tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya, nah ini iyyaka. Oleh karena itu diletakkan di depan iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Apabila tauhid ini sudah tertanam dalam diri seorang muslim, maka jiwanya akan terlepas dari ikatan benda-benda atau kekuatan yang lain yang bersifat duniawi. Pada waktu menghadapi kesulitan umpamanya, dia langsung berdoa kepada Allah, tidak memakai perantara manusia atau memakai benda-benda mati dan lain-lainnya. Dia memohon langsung kepada Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, maka jawablah bahwasanya aku Allah adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka dapat mendapatkan jalan yang lurus. Di ayat yang lain disebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan. Nah, jamaah subuh, dari abad ke abad banyak dijumpai manusia yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi dalam prakteknya melakukan hal-hal yang masuk dalam kategori mempersekutukan Allah, baik sadar
atau tidak. Terutama dalam menghadapi kesulitan atau situasi yang gawat. Dia minta pertolongan kepada manusia yang dipandangnya mengetahui perkara gaib, dukun. Bukan dukun pijet, bukan, tapi dukun peramal. Banyak yang semacam itu. Nah, perbuatan yang semacam itu adalah bertentangan dengan jiwa tauhid. Kekosongan tauhid akan menimbulkan banyak orang atau pemuda-pemuda yang percaya kepada ramalan bintang umpamanya. Mereka percaya bahwa orang-orang yang lahir pada akhir bulan April sampai akhir bulan Mei yang disebut mempunyai bintang Taurus, dalam kehidupannya banyak mengalami kekacauan. Dia percaya orang yang lahir di saat bintang Gemini, misalnya, dikatakan banyak mempunyai kesempatan dan daya tarik. Dia percaya kalau dia lahir di dalam bintang Virgo, mudah terlibat di dalam perselisihan dan pertentangan. Apabila lahir pada bintang Scorpio, membukakan pintu kebahagiaan dan lain sebagainya. Kepercayaan semacam itu adalah bertentangan dengan ajaran tauhid. Menurut Al-Quran, hikmah diciptakannya bintang-bintang ini sebagai firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang artinya, dan sungguh kami menghiasi langit yang dekat. Langit yang dekat itu langit dunia ini. Sebab langit itu ada berlapis-lapis gitu lah. Nah, ini yang paling dekat. Kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya sebagai lontaran-lontaran terhadap setan-setan. Di dalam surat An-Nahl ayat 16, wa alamatin bin najmi hum yahtadun. Dan bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam surat Al-An'am ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallazi ja'alakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri wa fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan Dia Allah lah yang telah menjadikan bagi kamu bintang-bintang agar kamu dapat petunjuk dengannya di dalam kegelapan daratan dan lautan. Ini kalau di dalam kepanduan dulu atau dalam pramuka ini diajarkan, yaitu kalau bintang itu begini, itu sebelah utara, ini sebelah selatan. Dan ini betul-betul difahami oleh pelayar. Nah, ketiga ayat yang saya bacakan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa diciptakannya bintang-bintang ini sebagai apa? Satu, sebagai hiasan langit. Yang kedua, sebagai alat pelempar terhadap setan-setan yang hendak mencuri dari langit. Kemudian yang ketiga, sebagai petunjuk arah atau petunjuk jalan bagi manusia di lautan maupun di daratan. Ayat 97 surat Al-An'am adalah merupakan penjelasan bagi ayat 16 surat An-Nahl, bahwa yang dimaksud wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang dimaksud tadi itu bukanlah
tanda dan petunjuk tentang nasib manusia di masa datang, bukan. Tetapi tanda dan petunjuk di kegelapan darat dan laut. Nah, sekarang hukum ramalan perbintangan itu bagaimana? Tentang kedudukan hukum ramalan perbintangan, marilah kita ikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Ibnu Asakir an Ibnu Mihjan marfu'an, akhafu ala ummati min ba'di salasan. Khaifal ummati imanan bin nujum wa takdziban bil qadar, yang artinya dari Ibnu Mihjan diriwayatkan dengan marfu, Nabi bersabda, aku khawatirkan atas umatmu sesudahku 3 perkara. Ada kalimat aku khawatirkan. 3 perkara itu apa? 1, penyelewengan, kenzoliman para pemimpin. Yang kedua, kepercayaan kepada bintang-bintang. Nah ini. Ketiga adalah pendustaan kepada qadar. Tadi ada perkataan khawatir, adalah menunjukkan suatu hal yang tidak baik. Maka jika ketiga hal tadi yang disebutkan oleh hadis, percaya kepada bintang, itu sangat dikhawatirkan, berarti suatu hal yang tidak baik. Kemudian sejauh mana pengertian tidak baiknya itu dapat kita ketahui dari dalil berikut, yaitu menurut riwayat Abu Dawud, Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa yang mengambil sebagian daripada ilmu ramalan bintang-bintang, maka sungguh ia telah mengambil sebagian dari sihir, bertambah menurut tambahnya. Hadis ini menerangkan bahwa kedudukan hukum ramalan perbintangan adalah disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan hukum sihir. Dan mana di antara keduanya yang lebih besar dosanya adalah tergantung sejauh mana keterlibatan seseorang dengan masing-masingnya. Menurut riwayat Ibnu Mardaweh an Ibnu Umar marfu'an, ta'allamu minan nujum ma tahtaduna bi fi dhulumatil barri wal bahri sumantahu. Pelajarilah dari hal bintang-bintang apa yang dapat memberi petunjuk kepadamu dalam kegelapan darat dan laut. Kemudian berhentilah. Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Ini 1, untuk menghiasi langit. Yang kedua, melempar setan. Dan ketiga, tanda yang dapat dipakai untuk petunjuk jalan. Barang siapa yang menyangka untuk selain itu, maka ia telah salah menghilangkan sebagian keuntungannya dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak diketahui. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, kesimpulan sekarang hadis tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan mempelajari hal perbintangan yang bermanfaat buat kehidupan manusia. Tetapi kita dilarang mempelajari hal perbintangan untuk meramal nasib manusia, seperti tentang bahagia atau celaka yang dikaitkan dengan perbintangan. Dari beberapa hadis tadi dapat diambil kesimpulan bahwa hukum ramalan perbintangan, Scorpio, Libras dan sebagainya, dalam pandangan Islam adalah terlarang seperti halnya sihir. Ini berdasarkan itu tadi.
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ramalan-ramalan perbintangan-perbintangan yang biasa justru dimuat pada koran-koran, majalah-majalah dan sebagainya. Nah, sebab soal nasib itu semuanya adalah di tangan Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita mantapkan bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in makin kita mantapkan, sehingga satu-satunya yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya yang kita merentak pertolongan soal nasib, ramalan dan sebagainya hanyalah Allah saja, bukan kepada dukun dan sebagainya. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasr minallah wallahu gharib. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.